Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ketiga dari video berseri atau playlist bertema Belajar Statistika Dasar. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan bersama-sama mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Dalam video ketiga ini, kita akan mengenal dan mempelajari desain eksperimen dalam bidang ilmu statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Studi statistik atau statistical study dalam bidang ilmu statistika dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu studi observasi atau observational study dan studi eksperimen atau experimental study. Dalam observational study, seorang peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap subjek, semisal melakukan pengukuran karakteristik, tanpa melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Sedangkan dalam experimental study, seorang peneliti menerapkan suatu treatment tertentu terhadap subjek sebelum melakukan pengamatan untuk memahami efek dari treatment yang diberikan. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam studi statistik itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah studi observasi dan yang kedua adalah studi eksperimen. Dalam observational study, peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap subjek tanpa melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Sedangkan dalam experimental study, seorang peneliti menerapkan suatu treatment tertentu terhadap subjek sebelum melakukan pengamatan untuk memahami efek dari treatment yang diberikan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba pelajari dua contoh kasus terkait observational study berikut ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati laju kecepatan kendaraan yang melintas di Jalan Merdeka pada pukul 10 sampai dengan 12 malam. Pengukuran kecepatan kendaraan dilakukan dengan menggunakan alat ukur speed gun selama 90 hari. Di sini, si peneliti hanya mengamati serta melakukan pengukuran. Dalam kasus ini, yang diukur adalah kecepatan laju kendaraan. Si peneliti tidak menerapkan suatu treatment apapun yang dapat mempengaruhi laju kendaraan yang melintas. Nah, statistical study ini termasuk dalam observational study. Selanjutnya, kita akan coba pelajari contoh kasus untuk experimental study. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati efek dari pemberian suplemen vitamin D3 terhadap 140 pasien dengan tingkat antibodi rendah. Di sini, sebanyak 70 pasien menerima 4.000 IU vitamin D3 atau vitamin D3 per hari selama 1 tahun, dan 70 pasien sisanya menerima placebo. Untuk kasus ini, placebo bisa berupa vitamin yang terbuat dari bahan tepung atau vitamin palsu. Hasil pengamatan terhadap dua kelompok pasien ini lalu dibandingkan. Nah, di sini sebelum melakukan pengamatan, si peneliti menerapkan treatment, ya untuk kasus ini treatmentnya berupa pemberian suplemen vitamin D3 pada sekelompok subjek. Statistical study ini termasuk dalam experimental study. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan desain eksperimen atau biasa dikenal dengan istilah experimental design. Dalam merancang atau mendesain suatu eksperimen, setidaknya ada 3 hal yang mesti diperhatikan, yaitu kendali atau control, pengacakan atau randomization, dan replikasi atau replication. Saya ulangi sekali lagi, ya. Dalam merancang atau mendesain suatu eksperimen, setidaknya ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah kendali atau control, yang kedua adalah pengacakan atau randomization, dan yang ketiga adalah replikasi atau replication. Kita akan pelajari poin pertama dulu, yaitu control atau kendali. Di sini, kita akan diperkenalkan pada beberapa terminologi. Terminologi pertama yang mesti kita pahami adalah experimental units. Ini adalah istilah lain yang digunakan untuk keseluruhan subjek yang kita libatkan dalam suatu eksperimen. Kontrol atau kendali dalam experimental design dapat dilakukan dengan membagi experimental unit kita ke dalam 2 kelompok, yaitu treatment group dan control group. Treatment group adalah kelompok subjek dalam experimental study yang menerima treatment sebelum diamati. Sedangkan control group adalah
sekelompok subjek dalam experimental study yang tidak menerima treatment dan juga diamati. Nah, kelompok subjek ini seringkali juga diberikan treatment palsu yang dikenal dengan istilah placebo atau fake treatment. Lalu efektivitas dari treatment yang diberikan dapat dievaluasi dengan membandingkan temuan dari kedua grup atau kelompok ini. Lebih jauh terkait kontrol dalam experimental design, kita akan melihat dua model implementasi kontrol, yaitu blinding dan double blinding. Dalam model blinding, subjek eksperimen tidak mengetahui apakah dirinya menerima treatment atau placebo. Sedangkan dalam model double blinding, baik peneliti maupun subjek eksperimen tidak mengetahui apakah seorang subjek menerima treatment atau placebo. Nah, di sini dibutuhkan pihak ketiga untuk mendistribusikan treatment dan placebo kepada subjek eksperimen. Saya ulangi sekali lagi ya, terkait kontrol dalam experimental design, kita dapat melihat dua model implementasi kontrol, yaitu blinding dan double blinding. Nah, dalam model blinding, subjek eksperimen tidak mengetahui apakah dirinya menerima treatment atau placebo. Sedangkan dalam model double blinding, baik peneliti maupun subjek eksperimen, kedua belah pihak ini tidak mengetahui apakah seorang subjek menerima treatment atau placebo. Oleh karenanya di sini dibutuhkan pihak ketiga untuk mendistribusikan treatment dan placebo kepada subjek eksperimen. Selanjutnya, poin kedua yang perlu diperhatikan dalam experimental design adalah randomization atau pengacakan. Di sini, proses pengelompokan experimental unit ke dalam treatment group dan control group harus dilakukan secara acak atau random. Saya ulangi sekali lagi. Terkait randomization atau pengacakan, yang dimaksud dengan randomization di sini adalah proses pengelompokan experimental unit ke dalam treatment group dan control group harus dilakukan secara acak atau random. Salah satu model randomization dalam experimental study adalah dengan menerapkan randomized block design. Dalam model ini, experimental unit pertama-tama akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu terlebih dahulu. Misalkan saja berdasarkan kesamaan rentang usia atau kesamaan jenis kelamin. Nah, selanjutnya barulah subjek di tiap kelompok ini lalu dipilih secara acak untuk dimasukkan ke dalam treatment group dan control group. Atau dengan kata lain, di sini experimental unit akan dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan karakteristik atau kemiripan atau kesamaan karakteristik tertentu sebelum setiap kelompok tersebut dibagi lagi ke dalam treatment group dan control group. Poin ketiga yang perlu diperhatikan dalam experimental design adalah replication atau replikasi. Untuk meningkatkan validitas dari hasil eksperimen, dibutuhkan replikasi atau pengulangan eksperimen dengan kondisi yang serupa atau mirip. Replikasi melibatkan experimental unit atau subjek eksperimen yang berbeda. Dengan demikian, replikasi juga akan memperbesar ukuran dari subjek eksperimen atau sample size yang juga pada akhirnya dapat menunjang validitas dari hasil eksperimen. Selanjutnya kita akan mempelajari dua buah studi kasus terkait experimental design. Kita pelajari contoh kasus pertama dulu. Sebuah perusahaan mendesain suatu eksperimen untuk menguji efektivitas dari suatu produk permen karet yang dikembangkan untuk membantu seseorang yang ingin berhenti merokok. Di sini, 10 orang perokok berat dilibatkan sebagai subjek eksperimen. 5 orang diantaranya diberikan permen karet, dan 5 sisanya diberikan placebo. Setelah 2 bulan berjalan, ke-10 subjek eksperimen ini dievaluasi, dan didapati ke-5 subjek penerima permen karet telah berhenti merokok. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa produk permen karet ini efektif? Permasalahan apa yang terdapat pada desain eksperimen ini? Permasalahan utama pada experimental design dalam kasus ini terdapat pada sampel size-nya yang terlalu kecil. Di sini tidaklah ideal untuk melakukan pengujian terhadap efektivitas dari permen karet untuk perokok berat hanya dengan melibatkan 10 orang dalam experimental units. Selanjutnya, kita akan mempelajari studi kasus kedua. Pada studi kasus kedua, sebuah perusahaan mendesain suatu eksperimen
untuk menguji efektivitas dari suatu produk permen karet yang dikembangkan untuk membantu seseorang yang ingin berhenti merokok. Ya, jadi konteksnya sama dengan studi kasus pertama. Tetapi di sini, 1.000 orang perokok berat dilibatkan sebagai subjek eksperimen yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Kelompok wanita diberi permen karet, dan kelompok pria diberi plasebo. Setelah 2 bulan berjalan, ke-1.000 subjek eksperimen ini dievaluasi, dan didapati adanya jumlah yang cukup signifikan dari kelompok penerima permen karet yang berhenti merokok. Nah, di sini apakah kita bisa menyimpulkan bahwa produk permen karet ini efektif? Permasalahan apa yang terdapat pada desain eksperimen ini? Permasalahan utama pada studi kasus kedua ini terdapat pada pembagian kelompok berdasarkan kesamaan jenis kelamin. Bisa saja kelompok perokok dengan jenis kelamin wanita banyak yang akhirnya memutuskan untuk berhenti merokok karena mereka sedang hamil. Ini adalah suatu kondisi yang tidak mungkin dialami oleh perokok pria. Di sini terdapat kesalahan dalam penerapan randomized block design. Mestinya, setelah subjek eksperimen dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah yang proporsional untuk kedua kelompok, lalu kedua kelompok jenis kelamin ini perlu dikelompokkan kembali ke dalam control group dan treatment group. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah pengelompokan dilakukan berdasarkan rentang usia dan bukannya jenis kelamin. Nah, dari kedua studi kasus ini, ya sebenarnya mengingatkan kita akan pentingnya sebuah perancangan atau desain yang matang sebelum memulai suatu experimental study. Sebelum melakukan experimental study, ada baiknya kita juga mengenal beberapa tantangan yang umum ditemui pada sebuah studi eksperimen. Di sini, kita akan membahas 3 jenis tantangan yang umum ditemui. Tantangan pertama dikenal dengan istilah confounding variable atau biasa juga dikenal dengan istilah lurking variable. Confounding variable dapat didefinisikan sebagai faktor eksternal dan memang tidak diperhitungkan sebelumnya yang berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap hasil eksperimen. Semisal, kita ingin melakukan penelitian terkait efek dari konsumsi minuman beralkohol terhadap kecenderungan untuk mendapat serangan jantung. Kita akan membagi subjek ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pengkonsumsi minuman beralkohol dan kelompok yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Setelah melakukan pengamatan selama 5 tahun, kita mendapati bahwa kelompok yang mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki kecenderungan untuk mendapat serangan jantung bila dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Tetapi, setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, kita juga mendapati bahwa ternyata di kelompok pengkonsumsi minuman beralkohol juga sebagian besar perokok berat. Nah, di sini hasil penelitian menjadi kabur karena kita sebagai peneliti dibuat bingung terkait manakah faktor yang mengarah pada serangan jantung. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol kah atau kebiasaan merokok? Di sini, kebiasaan merokok bisa dibilang sebagai confounding variable dalam eksperimen ini. Tantangan kedua yang berpotensi untuk muncul dalam suatu experimental study adalah placebo effect. Kata placebo di sini bermakna fake treatment atau treatment palsu. Dan placebo effect adalah kondisi di mana subjek eksperimen memberikan reaksi positif walau subjek tersebut menerima placebo atau treatment palsu. Sebagai contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji efektivitas dari sebuah multivitamin penambah daya tahan tubuh. Dari sekelompok subjek yang menerima placebo, dalam kasus ini berupa multivitamin palsu berbahan tepung terigu, justru menunjukkan efek positif, di mana subjek tersebut menjadi lebih bugar dan dapat melakukan lebih banyak aktivitas dari biasanya. Nah, kondisi semacam ini bisa dikategorikan sebagai placebo effect. Tantangan ketiga yang berpotensi untuk muncul dalam suatu experimental study adalah Hawthorne effect. Hawthorne effect adalah perubahan perilaku dari subjek eksperimen setelah mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam experimental study. Sebagai contoh, sebuah eksperimen dilakukan untuk mengetahui efek dari tingkat pencahayaan ruangan yang digunakan terhadap produktivitas kerja karyawan.
Karena karyawan mengetahui bahwa kinerja mereka sedang diamati, maka produktivitas karyawan secara spontan langsung meningkat. Nah, ini tentunya akan mengaburkan hasil eksperimen yang dilakukan terkait dampak tingkat pencahayaan ruangan terhadap kinerja karyawan. Demikian pembahasan terkait perancangan atau desain eksperimen dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause atau pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.